Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi gue Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke tempat anak muda yang menjalani slow living di desa. Kayak apa? Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Halo Mas Ius, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Yuk masuk, selamat datang di Omah Sebumi. Oke tetangga, sekarang kita udah di Omah Sebumi Magelang. Tempatnya Mas Ius, tadi kita udah kenalan ya sama-sama. Nah, saya jadi langsung penasaran nih. Mas Ius kan dulunya adalah warga kota. Ya. Wih, akhirnya kenapa pilih tinggal di desa seperti ini nih? Wah, mungkin kalau masalah dari kota pindah ke desa tuh karena mungkin udah obsesi pribadi juga ya Mas. Dari kecil suka main game Harvest Moon, mungkin generasi kita ngalamin semua ya. Betul. Nah, habis itu saya lagi waktu mahasiswa itu ditugaskan KKN di lereng Gunung Merapi, Mas. Di situ saya pertama kali mengenal kehidupan desa dan langsung jatuh cinta sama desa. Saya pikir realistis, klise lah. Ternyata ada yang menjalani mimpi itu loh. Ada Mas, dengan sedikit modifikasi. Nanti kita cerita lebih jauh ya. Ayo monggo. Oke, sekarang kita udah di Omah Sebumi. Ini entrance kayak gini nih Mas. Iya, ya kita alami aja. Sebenarnya ini di sini tuh ada gebyoknya Mas. Oke. Gebyok ini ya Ini itu bekas karena dulu kita beli bongkar rumah kan, terus balok-balok kayunya yang bisa dipakai kita pakai di dalam, yang sudah nggak bisa dipakai ya kita jadiin kayak pajangan aja. Asik. Dan kebetulan kita suka sesuatu yang rimbun jadi ya begini, jadi ketutup gitu. Oh, ditutup pohon apa nih Mas? Ini kalau bilangnya tumbergiasi. Cakep, kalau di kota jadi penutup carport gitu. Iya, ini nanti akan banyak kumbang-kumbang yang berburu nektar di dalam sini gitu. Seru banget. Baru di gate depannya. Coba Mas, kita masuk lebih dalam. Ayo, monggo Sini, masuk. tangga. Oke. Hai Sima. Wih, langsung deh ya, ini anakku namanya Sima. Oke. Umurnya 5 tahun. Nah, masuk setelah gate depan, kita langsung ketemu bangunan pertama. Bangunan apa ini? Ini kalau di Jawa ya bilangnya pendopo lah, memang menyambut dan menerima tamu. Selain itu untuk berkegiatan yang sifatnya tuh komunal. Kadang kalau pas ada acara di desa juga dipakai Mas. Oh, di Atau sini? ya RT-nan bapak-bapak, RT-nan ibu-ibu. Terakhir itu RT-nan tuh apa RT-nan? RT-nan tuh kayak arisan ya kalau di Oh, kota ya. Kalau oke. di sini bilangnya RT-nan Oke, gitu. Terus terakhir itu dipakai kumpul-kumpul pemuda gitu. Ya kita ngebahas agenda di kampung setahun ke depan mau apa. Terakhir dibahas di sini. Kalau sekarang juga lagi aktif dipakai istri saya sebagai studio olahraga. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, gimana Siap. cara bikin studio olahraga di pendopo kayak gini. Ini pendopo beli baru atau tadinya udah ada pendopo lama gitu? Enggak, ini pendopo ini kita murni bikin baru. Bikin baru. Ya, jadi kita gambarnya juga gambar jalan ya istilahnya ya, gambar jalan sama tukang kayunya, sama tukang batunya. Kalau ini semuanya pakai bahan yang bekas, mulai dari genteng, usuk, molo, blender, itu pakai bekas semua. Kalau yang baru hanya ini nih, struktur sokonya sama soko pengraciknya ini baru. Jadi ini pakai kayu nangka. Nah waktu itu saya ada teman, dia mau ngebongkar kebun nangkanya. Mungkin dia udah bosen ya, mau diganti sama tanaman yang lain. Nah daripada kayu itu lari kemana, mendingan aku manfaatin aja sejadi-jadinya. Alhamdulillah Mas, bisa jadi ini soko guru, sama struktur atasnya ini, sama soko pengracik. Wih, Itu semuanya dari kebunnya dia semua. kayu nangka semua ini? Kayu nangka semua. Oh, tadi sempat nyebutin apa tadi yang di atas? Ulu? Yang di atas itu molo, Molo? blandar. Itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Indonesianya kalau apa? Soko itu
kolom ya. Ya. Kalau yang blandar itu kalau nggak salah ring ya. Slope gitu ya. Ya slope ya, slope atau ring itu, gitu. Oh. Strukturnya. Kalau molo tuh yang di atas ini nih mas, itu yang kecil itu. Iya, kayak- Nah ada balok melintang itu mas, Oh, itu molo. itu mulu. Ya itu kalau orang Jawa pas kita bangun ini ada bendera, terus ada tebu, Iya. ada kelapa. Nah itu waktu awal pembangunan juga kita pakai itu. Kalau di kota suka bikin itu setengah jadi, misalnya udah sampai mau ke atap. Oh itu iya, ada tuh. ya, sama itu. Kita juga meraktekin di sini juga. Iya, iya. Gitu. Tapi itu alasannya logis ya. Ada bendera kayak bersuka cita gitu, terus kayak ditaruh makanan, pisang satu tandan, Iya. itu biar nggak capek naik turun kalau lapar, jadi tinggal petik. Karena kerjanya full di atas ya. Iya. Jadi juga itu sebenarnya karena orang kita zaman dulu mas itu suka berdoa itu dilambangkan. Oh ya. Ya, jadi kenapa ada padi? Ya tentunya itu lambang rezeki dan kemakmuran. Kalau tebu? Kalau tebu itu dari singkatan mas, anteping kalbu. Jadi kita dikasih kemantapan hati menetap di sini. Wah. Gitu. Iya. Kalau pisang juga ada mas. Apa itu? Itu lambang regenerasi. Jadi kalau pisang itu mas, kalau dia udah tua berbuah, dia akan mati. Iya. Dia akan ngasih warisan berupa tunasnya itu. Gitu. Kalau pohon mangga kan dia berbuah berkali-kali. Tapi kalau pisang Sekali ya. sekali itu dia udah langsung mati dan tunasnya itulah lambang regenerasinya. Saya selama ini nangkapnya logika aja gitu. Ternyata ada alasan Saya juga baru filosofisnya belajar di ya? sini, Mas. Iya, waktu ngebangun ini kita berupaya mengikuti tata caranya. Gitu. orang Jawa emang juara lah kalau soal perlambangan. Iya, gitu. Oke, nanti mungkin masih ada lagi di belakang. Sekarang kita lanjut. Di sini lantai pakai apa nih? Ini tegel dan ini bekas. Kenapa Tegel bekas. pilih Ini tegel dari Sukoharjo. Kalau yang ukuran 30 kali 30 tuh katanya sudah langka. Jadi ini termasuk ya benar-benar barang antik ini. Ngepas jumlahnya atau akhirnya? Akhirnya kurang sih. karena bekas itu gitu. Akhirnya oke. kurang gitu. Iya. Makanya di sebelah sana, oh iya benar. Ya, itu kan tembelannya Nah, istilahnya. di sudut-sudut gitu ya. Ya. Keren mas, keren mas. Sampai sini, ini apa mas namanya dindingnya? Nah, kalau ini di Jawa bilangnya gebyok. Ya, kalau di kota kan kita mengenal membangun apartemen, membangun mall itu pakai plat beton ya. Jauh sebelum ada plat beton, nenek moyang kita sudah punya mas teknologi itu namanya plat kayu gebyok. Nah, itu teknologi bongkar pasang. Betul. Jadi kalau kita udah bosen atau kita mau renovasi ya tinggal dicopot, difungsikan yang lain atau ya bisa dijual, ada nilainya juga. Cakep-cakep. gitu. Dan ini sekarang bernilai nih, gubyok-gubyok yang Iya. udah berusia seperti ini. Apalagi kondisinya masih bagus ya. Iya, betul. Ini sistemnya juga knockdown, jadi kapan mau diangkut, mau dipindahin ke Jakarta, tinggal diangkut pakai mobil nih. Betul. Ya, plat kayu. Plat kayu. Plat Mas, kayu. waduh. Keren. Iya. Karena di sana tadi area ini ya, jalan ya, supaya lebih private mungkin, makanya taruh di situ kan. Ya, ini untuk skat aja karena di sini kan hampir setiap hari suka aktif dipakai. Lanjut mas, kita udah lihat halaman belakangnya. Ya. Coba kita lanjut ke area selanjutnya. Yo, monggo. Kita sekarang udah masuk lebih dalam dan di sini kita langsung ketemu, kandang ayam, kebun kecil. Iya. Nah ini ada maksud tertentu mungkin? Jadi kenapa ada kandang ayam di sini? Kandang ayam itu kalau di rumah kami fungsi utamanya sebagai tempat pengolahan sampah, khususnya sampah organik. Dan nggak numpuk ya mas? Nggak numpuk mas, dia ngempes terus gitu. Jadi ini proses pembangunannya juga di bawahnya kita gali gitu. Keren. Jadi ayam nih bisa jadi pengurai makan juga ya, sisa-sisa Iya makanan. betul. Memang fungsi utamanya itu. Kalau ada telurnya ya itu kita anggap bonus. Wih, tapi ada telurnya? Nah ini malah telurnya di sini mas. Oh ini masih suka dikeluarin mas? Kadang-kala kan dia suka keluar sendiri gitu. Iya, ini Iya. fungsional aja ya, bukan ayam yang sengaja di display, tapi lebih ke fungsi ya. Fungsi mas, nomor 1 untuk pengolahan sampahnya itu. Oke, ada berapa ekor? Ini sekarang cuman punya 5 ya. Paling banyak pernah punya berapa? Kemarin sebenarnya banyak mas. Pada kemana?
dikasih ke orang, yang anak-anaknya itu sama istriku dikasih ke orang biasa, Mas. Gitu. Iya, hidup di desa. Iya. Cakep. Jenisnya ayam kampung. Iya, ayam kampung, Mas. Kampung. Nah, di sebelahnya lain nih kayaknya. Angsa kah? Ada angsa. Kenapa ada angsa? Kalau di desa tuh saya keinget zaman kecil dikejar angsa. Dikejar angsa. Iya. Saya pelihara angsa memang punya 2 tujuan, Mas. Nah tuh, tiap ada orang dia langsung bunyi tuh ngok 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 ya. Itu buat alarm alami. Jadi kita kan nggak punya bel ya, Mas. Kayak di rumah di kota kan ada belnya. Ya. Iya. Memang rumah kita ini kan nggak ada pintunya, Mas. Gerbang juga kita nggak punya. Jadi setiap orang itu bisa keluar masuk dengan bebas. Jadi ya ini alarmnya. Misalnya kita pesan barang online ya, kurirnya nganter sini, kita lagi di ujung sana kan dia udah wek 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 wek. Nah, kita tahu ada orang datang. Itu Gitu. alarmnya Mas Ius ya. Iya, alarmnya kita gitu. Cakep-cakep, suaranya kenceng ya angsa tuh. Kenceng. Suka dilepas nggak? Ini kalau dilepas dia ngerusak padi, Mas. Oh. Kalau pas musim kayak gini udah selesai tanam, dia dilepas nggak apa-apa gitu. Tapi yang marah istri. Kenapa? Kotorannya kemana-mana. Iya, jadi cocoknya dia selesai panen dilepas. Selesai panen dilepas, nggak apa-apa. Dan biasanya selesai panen tuh di sini banyak bebek, Mas. Bebek-bebek tetangga itu juga pada kesini semua. Oke. Iya. Kita lanjut, Mas. Ayo, mari monggo. Masuk lebih dalam. Dan ini area apa nih sekarang kita nih? Ya di sini mungkin bisa dibilang area utamanya ya, Mas ya. Ya di sini kita punya kamar-kamar yang kecil-kecil, difungsikan juga sebagai homestay. Di luar kita punya penghasilan yang rutin, ya ini jadi penghasilan tambahan. Ada berapa total? Cuman ada 4, Mas, yang untuk Oh, disewakan. dengan yang ditinggali berarti 5? Berarti 5. Oh, Mas tinggal di sini juga? Iya, kita tinggal di sini dan ukuran kamar kita sama aja kayak yang kamar tamu gitu. Di sini itu homestay kita nggak pakai TV, Mas. Kenapa? Ya untuk menetralisir ya. Gimana tuh? Kabar-kabar buruk gitu kan. Jadi orang di sini tuh biar melupakan dunia lah. Iya. Ya, melupakan dunia dan segala hiruk pikuk isinya itu. Ya kita di sini menyatu aja dengan alam. Kita menyembuhkan diri, menenangkan pikiran. Jadi besok kalau kembali ke kota udah dengan kondisi yang segar gitu. Relate banget. Belakangan ini emang lagi kayaknya harus ngurangin lihat media sosial, lihat TV, lihat berita-berita. Aduh, Iya. bikin tepuk jidat ya. Menyedihkan ya, Mas. Tapi ya kita berdoa lah semoga kedepannya semakin baik lagi. Baik, iya. Oke. Menarik. Jadi tinggal di sini juga bisa langsung interaksi dengan tamu-tamu berarti ya? Iya, memang kita paling suka itu, Mas. Itu salah satu obsesi yang lain lagi ya ketika zaman kecil. Saya paham sih orang tua saya dulu itu kan dua-duanya bekerja. Mereka itu sudah lelah di tempat kerja. Kalau rumahnya ada tamu tuh nggak seneng. Sedangkan saya melihat rumah teman saya yang lain, yang kebetulan ayahnya tuh seniman. Itu rumahnya rame terus. Untuk diskusi, untuk apa, sekedar nongkrong juga iya gitu. Nah, saya tuh suka nongkrong di rumah teman saya itu, Mas. Saya melihat rumah itu begitu hidup. Dan saya ingin satu saat punya rezeki bisa bikin rumah sendiri. Saya pengen rumah saya tuh juga hidup. Banyak orang berkunjung. Betul. Kita juga kan, kalau bahasa Jawanya tukar kawruh ya, Mas. Apa itu? Jadi kita bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman. Ya, meskipun kita tinggal itu semakin ke pinggir, tapi kita tetap bisa update macam-macam. Oke, keren. Bertukar pikiran, real ini. Lanjut, Mas. Total ada 1, 2, 3, 4 berarti yang diinepin nih. Ya. Kayak kalau dari tipenya ada tipe-tipe tertentu? Ya, kalau tipenya kita membagi menjadi 2. Iya. Tipe bungalow sama tipe limasan. Oke, Ya, bedanya? sebenarnya sederhananya kalau bungalow itu panggung, tipikal rumah geladak kalau di Jawa. Jadi bawahnya pun berlantai kayu. Kalau yang limasan sebenarnya itu rumah kampung sederhana yang biasa kita jumpai di desa-desa di Jawa. Gitu. Menarik juga nih yang bungalow, rumah geladak atau rumah panggung itu kan bawahnya ada celah ya, jadi ada angin tuh bisa sirkulasi juga enak nih tetangga. Jadi kalau misalnya nginep berdua gitu kayak cocok nih di sini. Malam apa ISIS gitu ya? ISIS ya bahasa Jawa. Siti aku ngerti, Mas. ISIS. Ini 1, 2, yang kedua nih.
Ya. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut. Tapi yang saya bingung kenapa di depan bangunan-bangunan ini ada sawah nih? Ya, ini juga satu karena hobi aja, seneng kita nanam-nanam gitu ya. Kalau ngelihat daun padi itu yang hijau itu kan seger di mata. Ya, jadi padi itu kan memang sudah melekat dengan budaya Nusantara sejak zaman kerajaan ya. Bisa dibilang ya ini tuh syarat dengan nilai-nilai filosofi ya Mas ya. Semakin berisi semakin merunduk ya Mas. Kalau semakin kita punya ya janganlah flexing-flexing gitu kan. Berarti Mas Yus udah nggak flexing? Iya. Takut Mas. Takut beneran. Takut. Bercanda. Ya. Takutnya gini Mas. Gimana? Karena kita itu bertani lumayan lama ya di sini gitu. Jadi dari bertani itu saya sebagai manusia justru merasa kecil Mas. Kenapa? Bertani itu kan yang kita pegang setiap hari itu kan makhluk hidup ya sebenarnya ya. Nah, makhluk hidup itu mau kita metode merawatnya kayak apapun, tetap ujung-ujungnya tuh ACC-nya ini akan panen atau enggak itu kan dari yang punya nyawanya Mas. Oh Di iya. atas itu. Jadi misal tanaman kita lagi bagus. Kita flexingin di media sosial ya, wah gini-gini tanamannya bagus gitu. Saya pakai metode ini, saya temukan sendiri metodenya gitu. Nah satu saat misalnya Tuhan atau alam nggak berkenan dengan cara kita itu, ditiupin angin badai satu malam, rubuh semua padi udah selesai Mas. Gagal panen. Gagal panen Mas. Atau yang seperti dialamin desa kami selama 6 bulan ini. Ada apa Mas? Didatangkan tikus. Ini kami gagal panen yang kedua kalinya. Oh ini harusnya udah panen? Harusnya ini udah panen, tapi ini semua bulirnya habis. Harusnya di fase di sini, di fase mengisi bulir. Tapi kemarin itu bulirnya keluar semua, udah bagus semua, ya qadarullah jadinya begini Mas. Oh iya, pantesan nggak rata lebih banyak yang habis ya daripada yang gitu, nyisa nih. Betul. Oh lagi hama tikus. Lagi serangan hama tikus Mas. Kira-kira ada antisipasinya nggak dari Mas Yus soal hama tikus nih? Kalau kita sudah mencoba berbagai macam ya Mas, mulai dari yang kita pakai racun tikus dan macam-macam, akhirnya kita harus menyerah yang kita lawan ini alam Mas. Jadi kita harus kembalikan solusinya adalah ke alam, yaitu menjaga keseimbangan ekosistemnya. Jadi yang perlu kita rawat itu adalah predator tikusnya. Apa misalnya? Satu, burung hantu. Habis itu kucing-kucing liar. Nah, setelah itu ular. Oh, ular malah paling bawah dia? Iya, karena ular itu kan makan satu kenyang seminggu. Kalau burung hantu tiap malam dia berburu bisa 8 sampai 10 ekor. Hanya untuk melampiaskan nafsunya ya. Iya, gitu. Tikus ya. Iya. Dia galak banget kalau sama tikus tuh. Galak Mas, karena dia itu dia tuh punya, mohon maaf nih, punya sifat psikopat gitu. Hanya untuk aja itu. Oh, berarti nggak selalu dimakan? Kalau yang dimakan itu biasanya satu dibawa pulang ke sarang, itu paling di sana bisa 2 hari. Tapi kalau yang setiap malam memburu tuh hanya untuk istilahnya. Nah kita itu memanfaatkan sifatnya itu Mas sebenarnya. Jadi itu naluriahnya burung hantu ya? Betul, itu udah naluri. Memburu tikus ya? Iya. Walaupun nggak dimakan. Iya, burung hantunya juga nggak semua burung hantu Mas. Oh, burung hantu yang mana? Yang jenisnya Tycho alba. Ada berapa jenis sih kalau di Jawa? Kalau yang di Jawa, yang asli Jawa ya Tycho alba itu. Alba. Terus sama ada yang imut-imut itu, celepuk itu ya. Yang suka jadi pajangan. Iya. Kalau itu makannya kodok Mas. Jadi nggak terlalu signifikan kalau untuk petani. Gitu. Oke. Iya. Dan tadi kita belum ngomong luasan area ini. Berapa luas area ini? Luas area kita dari depan parkiran sampai situ, perbatasan dengan sawah sebelah itu 1.200 meter di sertifikatnya. Kadang-kadang yang di sertifikat nggak selalu sama ya? Iya, namanya ini kan Mas di desa ya. Kalau yang difungsikan sebagai area hijau seperti ini? Kalau yang lebih besar difungsikan ya lebih besar Mas, lebih dari 50% Mas. Karena kita kan memang huniannya hanya kecil-kecil seperti ini gitu. Dan memang tujuan utamanya kita kan supaya kita punya elemen alam yang lebih besar, karena kita percaya kan Mas, alam itu punya satu mekanisme menetralisir energi-energi negatif. Oh gitu. Gitu. Kenapa? Caranya gimana menetralisirnya? Ya misalnya dengan cara ini Mas.
kita nyeker seperti ini. Mhm. Gitu. Ini yang belakangan disebut grounding ya. Oh. Anak saya itu grounding udah dari belajar jalan, Mas, Iya, di sini. Jadi di kaki itu kan dia banyak saraf-saraf ya. Nah, itu bisa terlangsang lebih sempurna. Dan mereka itu juga menyerap kan, seperti mungkin kalau gambaran sederhananya seperti penangkal petir itu loh, Mas. Oh. Kan ada satu kabel yang masuk ke tanah tuh. Iya. Iya, kira-kira seperti itulah. Oh, oke. Gambaran sederhananya. Menyalurkan energi negatif gitu. Yes. Kalau kita lagi rungsing, kepalanya penuh nih, Mas. Mungkin lagi emosi dengan segala macam, lagi rasanya ruwet mikir pekerjaan ya. Kita nyeker aja, Mas. Grounding aja. Iya. Nyeker aja, Mas. Menarik, nanti saya coba kalau lagi stres di rumah ya. Oke. Di belakang rumah saya ada hijau-hijau, saya mau coba nanti. Siap. Dan tadi kita belum lihat bangunannya nih. Oke. Bangunannya ada 4. Nah, kalau yang ini luas berapa yang ini? Kalau yang ini luas bangunannya dalam kamar sampai teras itu 5x5, Mas. Oh, nggak terlalu besar sebenarnya. Iya, kecil, Mas. Tapi insya Allah emang fungsional ya. Kalau yang ini 5x5, bangunannya baru atau bangunan lama? Ini lama, Mas. Kenapa pilih bangunan lama? Jadi kita tujuannya membangun ini menggunakan material yang bekas-bekas ya. Itu untuk memberikan satu wawasan ke tamu-tamu kita atau semua orang yang datang ke sini bahwa membangun rumah itu tidak harus selalu pakai material yang baru. Gitu. Selama material itu masih kuat, masih layak dipakai, kita akan pakai sampai benar-benar dia nggak bisa lagi gitu. Dan sebenarnya, Mas, kalau kita beli kayu yang bekas itu kan sudah terbukti dia tahan uji. Kalau dia memang rayap doyan sama kayunya itu, udah dari kemarin, Mas. Udah lama hilang ya? Iya. Ini saya beli materialnya ini, saya tuh beli di Sragen, Mas. Di Sragen, saya lihat sendiri tuh masih berwujud rumah. Oh. Jadi saya belinya memang rumah gitu. Oke. Terus dibongkar, diberdirikan ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Kayunya kayak apa kalau Mas? Kalau gebyoknya ini kayu jati. Oke. Kalau yang di dalam campur sih, Mas. Ya, kayu-kayu campur, kayu-kayu Jawa lah. Kalau genteng pakai apa gentengnya? Nah, gentengnya ini genteng pres bawaan juga dari rumah yang sana. Oh, udah sama rumahnya? Iya, semua genteng di sini bekas, Mas. Termasuk genteng pendopo tadi. Kenapa? Ada alasan tertentu nggak? Ya, jadi kita sekali lagi ya, Mas, mau ngasih experience ya, Mas. Genteng itu kan ternyata setelah saya tinggal di desa ini, saya punya wawasan ternyata genteng itu bisa punya lindung nilai. Oke, ini kita ngomongin genteng tanah liat ya? Iya, genteng tanah liat, Mas. Terus. Dia punya lindung nilai terhadap mata uang ternyata loh, Mas. Jadi ini genteng itu kan kalau dia sebagai rumah udah 20 tahun lebih. 20 tahun yang lalu, Iya. orang tua kita beli genteng paling harga berapa, Mas? Sekarang ini saya beli genteng yang ini harganya tuh sekitaran 1.300 lah. Oke. Kalau dirupiahin per piece-nya. Sedangkan kalau saya beli yang baru itu 3.000. Berarti masih bisa dipakai yang lama Masih bisa dipakai, Mas. Pokoknya sampai benar-benar pecah aja kan. ya? Bisa jadi warisan di genteng. Bisa jadi warisan, Mas. Ceritanya akan terus bersambung. Oke, kita udah di teras. Sekarang kita mau lihat rumah. Ayo, monggo ya. Hmm. Mari. Khas bangunan kampung ya. Ya. Kenapa selalu di lebih rendah ya? Kenapa lebih rendah? Satu, kalau ngomongin alasan logisnya, karena memang nenek moyang kita kan dulu pendek ya, Mas. Tapi kalau ngomongin dari sisi filosofi atau sejarah, zaman dulu Belanda kan tinggi-tinggi, Mas. Iya. Kita ini kan dulu dijajah nih, Mas, sama Belanda. betul. Jadi cara ngakalin orang Belanda. zaman dulu itu supaya Belanda tuh Nunduk. kalau masuk mau nghormatin yang punya rumah ya dibuat pendek sekalian, mau nggak mau dia nunduk gitu. Dan ini nih, Mas, ini nih alarm loh, Mas. Alarm gimana? Ya, jadi ini nih punya punya Fungsi? filosofi Oh, gimana? gitu. Jadi kalau kita mau keluar rumah, itu alarm waspadanya sudah diaktifin, Mas. Ini kalau kita nggak, itu kan kaki bisa kesandung di sini, Mas. Jadi kita mau keluar rumah, itu pesannya adalah hati-hati. Tetap eling dan waspada. Oh iya. Saya suka lihat tuh tulisan eling lan waspodo. Iya, eling dan waspada. Ya Oh, itu. ini. Iya. Menarik alasannya. Nah, kalau tadi di pendopo dia pakai lantainya tegel bekas. Kalau ini kayaknya baru keramik. Ya, ini keramik biasa. Oke, sekarang di sini ada satu kamar Ya. dengan bench beton, view-nya langsung ke sawah belakang. Ke sawah belakang. Oh, ini pakai jendela yang lumayan besar nih tetangga. Ya. Di sini nggak semuanya material baru malah. Iya, kalau struktur utamanya kita tetap pakai
yang itu tadi Mas, dari rumah itu. Termasuk ini papan-papannya ini Mas. Oh ini, Ya, itu bawaan dari rumah sana juga. cuma dicat. Cuman kita cat ulang aja. Cat di sini kan berarti? Iya. Kita melihat ke sini nih. Ini pintu belakang, Mas. Ya. Dari sananya atau bikin? Ini juga sama Mas. Ini kita kan waktu beli rumah itu dapat set gebyoknya ada 8 kalau nggak salah. Jadi ya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ini kalau mau dibuka untuk tambah-tambah angin. Cross di sini nih tetanggaan. Jadi masih sehat juga ya. Iya. Penghawaannya cakep ini. Nah begitu dibuka kan ini Ngalir langsung anginnya. Jadi kita ngebangun ini Mas, kebetulan keluarga ibu saya itu kan Chinese. Jadi pakai feng shui juga Mas. Oh, Biar ini rumah Jawa tapi pakai feng shui. Emang boleh, ini kan feng shui, emang boleh begini feng shui? Kalau kita lebih ke ini sih Mas, kayak arah rumahnya gitu ya. Arah rumahnya menghadap ke utara atau ke selatan. Jangan menghadap ke timur, timurnya kan sana. Ini berarti? Ini utaranya sana, ya, timurnya sana. Oke. Jadi ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lebih paham arsitek, ternyata utara atau selatan itu kan sumber anginnya, Mas. Dan selain itu juga lebih awet untuk dicatnya. Adem Ya, karena kan nggak kena paparan sinar matahari langsung. Iya. Terutama matahari yang sore itu kan, yang jam 2 ke jam 5 itu kan panas banget gitu. Terus kalau posisi tempat tidur juga di kepalanya tuh kita hadapkan justru berlawanan dengan posisi yang di utara atau di selatan, Mas. Jadi kepala kita tuh jangan di poros bumi. Oke. Ya, itu kalau feng shui-nya begitu, Mas. Tujuannya kan kalau poros bumi ini kan pusatnya berputar, Mas. Iya. Mungkin kalau kita bangun tidur yang kita rasakan adalah pusing. Bisa dicoba, Mas. Jangan-jangan posisi tidurnya mungkin salah tuh, dihadepin aja ke timur atau barat. Oh iya. Gitu. Jangan-jangan kita ngikutin poros bumi. Iya, kita jadi kepala kita tuh di poros bumi, Mas. Pusing ya. Pusing. Muter-muter. Iya. Saya jadi mikir kamar saya, oh enggak, kamar saya aman. Wah. Jarang pusing ya. Jarang pusing berarti aman posisinya. Oke, ada kamar mandinya sendiri dong. Coba-coba Mas. Di sini juga masih natural banget nih kamar mandi. Iya. Oh besar ya ternyata. Kamar mandinya besar karena kan kita sendiri, Mas, termasuk orang yang mandi itu sebagai stress release. Nah, paling enak tuh kalau misalnya mandi di sini malam-malam pakai air hangat, posisi pas purnama, Mas. Wah, sambil ngelihat bulan purnama tuh, Mas. Syahdu, Mas. Makanya ini dibikin semi outdoor ya. Ya, Tapi jadi kalau di closet di bathtub nih ada. ada ya. Jadi apa juga untuk semacam kayak nostalgia, Mas. Dulu kita suka main di alam, terbuka, mandi di kucuran air langsung gitu. Dan ternyata pesan itu sampai, Mas. Tamu-tamu kami yang generasi yang sudah kakek nenek, wah paling seneng mandi di sini. Sampai bilang, wah Mas terima kasih. Sampean itu sudah membangkitkan memori saya zaman kecil dulu main di sungai, Mas, gitu. Karena bawahnya kan batu juga nih, Oh iya, gitu. di pancuran air, Iya. di air terjun juga. Iya. Dan penghawaannya udah pasti bagus lah ya karena sebesar ini bukaannya. Iya. Tapi kalau air panas pakai dong. Pakai. Oh, oke. Ada, Mas. Ada ya. Iya. Keren Mas. Dan ini kalau penghawaannya seperti ini, kamar mandinya walaupun pakai batu alam, dia tidak lembab ya. Oke, Mas Yus, kita mau ngobrol-ngobrol soal apa lagi nih? Kayaknya kita belum bahas lebih dalam soal itu ya. Slow living. Boleh. Pilihan kenapa tadinya di kota, terus akhirnya mau slow living deh. Kita bahas soal itu ya. Siap. Ajak Mbak Laras sekalian. Oke. Oke, ikutin terus tangga. Yuk. Iya. Oke tetangga, masih di Omah Sebumi dan sekarang kita selain udah sama Mas Ius juga udah gabung bersama kita Mbak Laras. Yes. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita mau nanya-nanya lagi soal keputusan pindah ke desa yang itu mewujudkan impian slow living. Belum dielaborasi tadi nih obrolan soal ini. Itu kan sebuah langkah yang besar ya, menurut saya tuh sebuah langkah yang besar, keputusan besar karena harus mulai dari nol, katakanlah kehidupan yang sudah kita bangun di kota, kita bangun nol kehidupan di desa. Gimana awalnya ceritanya akhirnya mantap pindah ke sini? Mungkin dari Mas Yus dulu. Ya, jadi lebih ke ini ya Mas, kita kan menjalani hidup seperti ini itu bukan yang tiba-tiba atau impulsif. Jadi
karena memang sudah cita-cita yang dipupuk sejak lama itu tadi, dari masa kecil yang suka main game Harvest Moon, habis itu waktu KKN di lereng Gunung Merapi. Nah, sejak saat itu memang saya sudah memunculkan gagasan satu saat dalam hidup saya ingin hidup di desa. Nah, untuk mencapai itu, otomatis kita kan membuat tangga-tangganya tuh, Mas. Jadi nggak yang tiba-tiba, saya lagi stres, saya mau pindah di desa gitu. Apa saya punya di kota semua dijual, pindah di desa. Nah, itu terlalu impulsif dan terlalu beresiko, Mas. Terlalu beresiko. Ya, terlalu beresiko. Nggak bagus tuh, nggak bagus. Iya, nggak bagus. Kalau cuman pengen yang kayak gitu, datang nginep aja di kita 1 bulan. Cobain dulu ya. Cobain dulu gitu. Jangan-jangan baru seminggu udah aduh. Iya, udah kangen sama emol. Iya. Tadi ngomong soal main Harvest Moon, dulu pas main Harvest Moon nikahnya sama siapa? Saya sama Eli yang perawat itu. Kan saya suka tipikal perempuan-perempuan yang soft spoken, makanya dapatnya dia. Nanti Mbak Laras ini udah kayak Eli deh. Iya. Kalau Mas sama Karen ya? Iya. Ketebak lagi. Karen tuh yang galak ya? Iya, agak galak. Yang judes ya, benar-benar. Aduh, kita malah ngomongin dia. Nah, kalau Mbak Laras waktu itu kenapa akhirnya mau diajak tinggal di desa? Oh, sebetulnya aku nggak diajak tinggal di desa. Gimana? Nggak diajak tinggal di desa. Jadi kebetulan kan kita ketemu di Jakarta nih. Beliau nih lebih tepatnya mungkin nyulik aku kali ya. Beliau tuh memang mungkin udah di masa pencarian ya, mau mulai balik lah. Cuman waktu itu kita emang nggak ada pembahasan ya. Cuman dia emang kayak ngasih propose aja gitu. Aku tuh nanti kalau udah nikah pengennya hidupnya kayak gini. Kayak dia ngasih gambaran. Terus mungkin dia mau tahu nih responku nih, orang bisa nggak ya kira-kira. Kita jual Kebetulan dia proposal. Kebetulan dia klien aku dulu. Gue closingin seumur hidup kan jadinya. Nah, jadi kayak awalnya tuh sebenarnya beliau tuh emang propose aja. Dia menceritakan lah visi hidupnya. Beliau tuh pengen tinggal ke Jakarta itu memang mau mencari pundi-pundi supaya mungkin di usia tertentu dia udah bisa mencapai satu ibaratnya finansial yang oke nih cukup lah kalau aku harus tinggalnya di desa, udah nggak perlu ngoyo lagi di kota gitu. 2019 akhirnya Doi mutusin buat ngelamar aku. Cuman emang nggak ada tuh omongan kayak nanti kita pindah ke desa ya. Nggak ada. Cuman emang dia cerita, aku pengen hidup kayak gini. Terus ya udah 2020 kita nikah, memang move ke Semarang karena kan Mas asli Semarang. Cuman dari Jakarta ke Semarang kan juga lumayan beda kan. Ya fine-fine aja sih asal sama dia, aku juga. Asik. Ya, Tolong kasih backsound. ya fine-fine aja sih asal sama dia, aku juga. Asik. Ya, sebetulnya yang bikin orang mungkin nggak bisa keluar dari Jakarta karena mereka udah ngerasa itu milik gue banget gitu. Jadi once mereka keluar dari sana kayak udah nggak dapat fasilitas itu kayaknya kok mumet banget. Sedangkan kita kesini ya sama-sama aja kok semua bisa gitu. Makanya terus tiba-tiba 2021 ya, 2021 yang COVID itu anakku Shima kulitnya tuh nggak cocok di Semarang karena kan memang lumayan panas di sana, eksim lah segala macam. Kebetulan aku juga eksim. Akhirnya kita mutusin coba deh kita move ke desanya sekarang aja kali ya gitu. Seimpulsif itu tadinya karena emang nggak ada pertimbangan. Jadi emang ngalir aja. Dia juga udah ngerasa kayak udah cukup deh kita yuk. Sama mungkin waktu COVID itu kita juga melihat momentum sih, Mas. Benar. Waktu itu kan properti diskon besar-besaran tuh. Ah iya benar. Nah, makanya kan orang bilang kan beli tanah itu hoki ya. Jadi saya pikir ya hokinya di situ, Mas. Ya, jadi memang kita itu melihat momentum diskon besar, terus aku bilang ya nanti kalau COVID-nya udah selesai, krisisnya sudah terlewati, belum tentu lagi kita bisa beli tanah gitu. Dan pertimbangan keduanya, saya sudah menyiapkan satu jaring pengaman finansial, Mas. Jadi saya sudah menyiapkan untuk punya passive income. Dan passive income itu udah lancar. Pas nikah sama dia juga lancar, pas punya anak juga lancar. Jadi passive income ini kan bisa untuk batu loncatan kita merintis kehidupan di desa ini. Gitu. Jadi bukan dijebak ya. Bukan dijebak, banyak ya. yang ngira gitu. Wah, Mbak Laras dijebak udah enak-enak di Jakarta dibawa ke kampung gitu kan. Enggak Karena dijebak. Mbak Laras mungkin juga tadi sesuai ceritanya ternyata nggak menambatkan hati ke kota atau ke tempat ya, mendapatkan hati ke suami. Pasangannya. Jadi dimanapun tinggal kayaknya fine-fine aja. Oke. Pasangannya ada. Good point ya. Saya nggak mau masuk terlalu dalam. Sekarang kita lanjut bahas perjalanannya nih. Jadi tadi udah cerita mempersiapkan langkah-langkah, akhirnya
tibalah momen itu ya, momen harus oke kita mulai, ini saat yang tepat karena properti udah waktu itu drop ya harganya di pandemi. Nah, ketika memutuskan pindah ke sini, ada tantangannya nggak sih ketika wah ternyata nggak sesuai bayangan kita nih, gimana? Ya. Kalau tantangan umum ya Mas, tapi kita itu kan masalahnya di Magelang itu kita tuh nol Mas. Dalam artian saudara nggak punya, temen nggak punya. Tantangannya kita bener-bener gimana caranya kita bermain cantik dalam hal bersosial sama warga di desa. Karena kan waktu itu begitu datang, yang pertama kita temui adalah sesepuh-sesepuh di desa. Ya mulai dari kepala desa, terus siapa yang dianggap tetua di situ. Ya kita melalui jalur itu Mas, kita perkenalkan diri, kita menjelaskan di sini mau apa. Gitu. Jadi yang juga menjadi kebetulan pemilik tanah ini sebelumnya tuh termasuk sesepuh yang di sini. Jadi Cukup dihormati iya, jadi pemilik tanah di sini itulah ibu kita di sini, Mas. Dan beliau itu yang bantu kita masuk ke masyarakat gitu. Kita dikenal-kenalin sama si A si B gitu. Oke, jadi smooth masuknya ya. Masuknya Smooth ya. lembut. Kelanun. Nah, ini juga salah satu mungkin poin untuk teman-teman yang merasa aku pengen nih pindah di desa. Kalau kita sendiri nggak suka serawung, terus punya cita-cita hidup di desa, itu aja udah salah, Mas. Ya kalau di desa tuh yang dibutuhkan kehadiran, Mas. Serawung. Misalnya tetangga meninggal, satu desa tuh keluar semua, Mas. Dan itu yang ya mungkin salah satu perjalanan spiritual saya juga pesen sama dia, kalau saya udah meninggal nanti saya pengennya dikubur di sini aja. Karena saya melihat warganya itu memuliakan orang meninggal atau memuliakan jenazah itu sampai di situ. Itu yang membuat saya tersentuh, Mas. Keren ya, keren. Tapi untuk saya juga bisa jadi seperti itu kan harus saya diterima. Iya, saya harus diterima dan saya harus terlibat di setiap proses itu kan, Mas. Gitu. Iya. Jadi kayaknya kalau introvert banget kurang cocok ya. Nggak cocok, Mas. Sedangkan di desa tuh ada slogan, Mas. Apa itu? Ora serawung matimu suwung. Iya. Suwung apa suwung? Suwung tuh ya pas Sepi. kematiannya kita sepi, nggak ada. Nggak cuma sepi Nggak dong. ada yang ngurusin, nggak ada yang ngurusin, Mas. Karena di sini gitu. nggak ada yang kayak dibayar buat ngurusin Iya, jenazah yang kayak kalau gitu-gitu di loh. kota ada jasa pengurusan jenazah sampai Iya. dimakamkan, kalau di desa nggak ada, Mas. Kalaupun sampai ada, warga desanya malu. Nah itu aku juga sempat ditegur waktu itu sama Mas, karena ya gitu ya, kita di Jakarta kan biasa individual kayak Ya. kita fokus sama tujuan masing-masing. Bahkan mungkin kalau ada yang meninggal aja mungkin kita datang kayak cuman datang ngasih amplop pulang gitu kan. Pada saat itu aku sempat ngerasa aduh nggak usah lah, aku di rumah aja, bukan cuman kematian. Jadi kayak misalnya ada acara apa terus aku kayak nggak usah deh aku bilang gitu. Terus dia ngomong kayaknya udah waktunya deh kamu tuh buat juga masuk ke mereka, nggak harus deket banget tapi at least mereka tuh tahu kehadiranmu tuh ada gitu. Jadi jangan kita samain hidup kita di kota sama di sini gitu. Emang harus adjust, nggak bisa cuman ya menurut lo value lo kayak gitu ya jangan lo pakai juga di sini. Karena kan kita ke sini datang ya, ibaratnya kita menyesuaikan dengan nilai yang ada di sini, bukan kita yang bawa nilai terus kita inilah kita paksakan di sini gitu. Menarik juga nih, jarang dibahas nih. Itu salah satu yang fundamental menurut saya. Fundamental banget, Mas. Karena kalau itu udah nggak ketemu, wah gagal kita slow living, pulang lagi. Iya. Jual gitu. Karena pasti hidupnya nggak nyaman, Mas. Benar. Sedangkan kan kalau di desa itu kehidupan kita dengan tetangga itu kan Deket banget. harmonisasi. Iya. Ya. Iya. Memang kayak keluarga ya. Iya, Sedekat nggak ada itu. ya WhatsApp grup nggak ada, nggak ada. Orang ngundang tuh datang, unggah-ungguhnya tuh ada, etikanya tuh Jadi ada. kalau ada acara undangannya nggak melalui Nggak. WA grup, Mas. Datang langsung. Ada orang yang diutus untuk mendatangi rumah satu-satu. Iya. Mungkin nggak di semua desa juga ya sekarang Ya, kayak yang gitu di ya. sini, Yang di sini kebetulan yang masih di kayak sini gitu. begitu. Iya. Berarti kalau ada acara terus nggak ada yang datang ke rumah, nggak ada yang undang, berarti nggak diundang. Nggak dianggap. Berarti kalau nggak dianggap, ada apa gitu. Itu udah warning. Oh, Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ngomongin soal bangunan ya. Waktu pindah ke sini, yang mana dulu nih yang dibangun?
Yang pertama kali dibangun tentunya kamar ya Mas, karena itu kita sadari betul untuk kita jadikan homestay sebagai batu loncatan kedua. Karena kita sebagai manusia kota tiba-tiba mau bertani kan nggak bisa Mas. Jadi kita ya itu dulu yang kita punya keahlian kan ngebersihin rumah Mas. Iya, Ya udah kita bikin homestay aja. Kalau bersih-bersih kita udah tiap hari udah bisa gitu. Jadi yang pertama kali itu, kemudian dapur, yang terakhir pendopo ini. Pendopo tuh 2023, jadi setelah 2 tahun baru ini bangun. Nah, kenapa akhirnya memutuskan bangun pendopo? Karena waktu itu kita udah mulai kesulitan kalau ada tamu, kamarnya full, tamu yang tidak menginap kita bingung nih mau taruh di mana gitu. Mau Kan menjamunya kan nggak enak kalau ditaruhnya di depan teras kita gitu kan. Kalau dibawa ke dalam kamar juga kan kamarnya udah langsung tempat tidur gitu kan. Terus akhirnya ngobrol kayaknya emang udah waktunya nih kita bangun pendopo untuk jadi ruang komunal. Jadi rencananya emang cuma buat nerima tamu awalnya gitu. Berkembang nggak? berkembang jadi diambil alih sama dia. Aku akuisisi karena dulu ini tuh sering kita pakai buat sarapan. Terus kalau tamu nginep kita nongkrongnya di sini ngobrol gitu. Terus lama-lama karena tamu mulai lebih happy di outdoor gitu, sarapan di tengah sawah, aku jadi cuman buat nerima tamu doang nih. Nah kebetulan anakku juga udah lepas ASI kan. Terus aku ngomong, tapi aku mulai coba cari peluang lain deh ya, daripada cuman diem-diem aja. Mas Bumi juga udah jalan segala macam. Terus ya udah aku upgrade diri, jadilah sekarang studio olahraga. Nih ada beberapa aparatus. Apa aja nih? Kalau ini ada tiang pole, ini stainless pole dance. Terus ini ada aerial sling. Wih, ini gimana mainnya Mbak kalau ini? Ini muter, muter aerial sling. Ada satu lagi ini aerial hoop. Ini kebetulan lagi aku copot karena kemarin kita ganti-ganti gitu kan. Gitu. Pantesan di antara Soko Guru ini kenapa ada besi. Nah, tau nggak kenapa? Jadi sebetulnya tuh mau langsung aja ke kayu tuh nggak apa-apa. Cuman bapaknya ini sayang banget sama kayunya kan. Terus udah tambahin besi ya biar nggak langsung ke kayu. Udah tambahin besi. Ya, jadi kompromi lah ya. Iya. Ada kompromi. Beliau juga ngasih izin support, baru aku mulai coba. Jadi sekarang ini udah full. Setiap hari kita terima kelas. Oh, udah kelas? Udah kelas. Aku instruktur pole dance certified international juga. Jadi bisa dalam dan luar. Oke, jadi warlock atau dari Magelang? Banyakannya sih luar ya. Banyakannya luar. Kalau yang Magelang adalah reguleran. Cuman kalau dihitung probability-nya tetap banyakan yang dari luar. Luar tuh luar negeri? Luar kota, luar negeri. Oh, iya. oke. Karena jujur aja sih Mas, kalau di Indonesia bahkan pole sendiri aja tuh masih sesuatu yang dianggap tabu ya. Karena kan memang ya nggak bisa dipungkiri berangkatnya kan memang dari dunia strip artis ya dulunya. Cuman kan semakin kesini semuanya semakin berkembang. Akhirnya ada cabang olahraganya gitu. Jadi ya begitulah. Tapi orang masih menganggap ini tuh sesuatu yang negatif. Karena kan memang pakaiannya kan harus terbuka. Bisa pakaiannya nggak terbuka, tapi itu udah untuk orang-orang yang expert. Karena kontak poinnya nanti cuma di tangan. Oh gitu. Ya. Berat dong. Berat. Nanti aku contohin ya. Jadi kalau kita pakai baju, itu untuk orang awam itu akan sangat kesulitan karena kontak poinnya banyak. Betul. Kalau beginner tuh kontak poinnya banyak. Tapi kalau memang sudah expert, jam terbangnya juga udah tinggi gitu. Nah itu bisa mau dia pakai baju ketutup karena dia nggak butuh kontak poin yang lain. Dia cuma butuh tangan sama beberapa kontak poin lah gitu. Gimana? Udah berapa lama tinggal di sini kalian? Udah Kita berarti tahun depan tuh lebaran kelima di sini Mas. Wah, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Gimana experience-nya selama hampir 5 tahun tinggal di desa slow living? Yang paling lucu Mas, Apa yang itu? paling lucu tuh dia kan besar di Jakarta. Iya. Tiap ada keperluan balik ke Jakarta. Sekarang nggak mau Mas dia ke Jakarta. Udah males ke Jakarta? Jakarta kalau yang bener-bener urgent tuh baru dia itu ada pelatihan pole, ada apa itu dia baru ke sana. Tapi kalau untuk ketemu jalanan yang seperti di ibu kota tuh dia udah nggak mau. Kalau saya kan memang saya tumbuh besar di daerah dan bercita-cita untuk kembali ke daerah. Ya yang perubahannya yang dari Tapi menurutku Jakarta tuh sebenarnya nggak setoksik itu karena dulu aku nggak pernah tinggal lama di luar Jakarta. Nah selama aku hidup di Jakarta menurutku emang hidup tuh harusnya gini gitu, berangkat kerja ya gini gitu. Maksudnya jalanan semacet ini ya memang normalnya kayak gini. Nah mulai sadar Jakarta seruwet itu setelah
ke Semarang itu transisi yang kita 1 tahun. Jadi sebelum di sini kan setahun dulu di Semarang. Aku mulai bisa lebih kayak hidup lebih sadar karena kan jadi kayak waktu tuh bisa kita nikmatin pelan-pelan nih. Oke, pace-nya jadi melambat nih. Iya, punya ruang untuk jeda. Nah, jadi pas keluar dari Jakarta, coba pas tinggal di Semarang, kita mau kemana tuh kok kayak bisa nikmatin jalan ya, bisa ngelihat sana sini dulu, nggak yang cuman nyetir doang gitu. Kacamata kuda nyampe. Terus akhirnya setahun kita di sini belum pernah pulang ke Jakarta karena kan kendala COVID juga waktu itu. Terus pas udah sekitar 2 tahunan, kita ke Jakarta nengokin mama, bawa Shima. Kok agak mulai pusing, nafas nggak nyaman, pusing. Aku sampai, kenapa ya aku ya kayak agak gelisah gitu ngelihat jalan. Terus ngelihat orang-orang tuh yang kayak motor sama motor tuh udah yang emosi gitu kan. Sampai Shima juga, mami mau pulang gitu. Terus, oh iya ternyata karena kita udah terlalu dikasih kenikmatan di sini. Terus pas kesana tuh ngelihat semua serba sesak. Jadi kayaknya emang nggak nyaman kalau buat hidup gitu ternyata. Seru. Gitu. Nah, kalau buat tetangga online nih, Mas, Mbak, mungkin ada yang selama ini juga bercita-cita tinggal di desa, mungkin suatu saat punya asa kalau bisa pengen tinggal di desa. Mungkin bisa sharing soal apa yang harus dilakukan langkahnya? Ya, kalau dari saya pribadi ya Mas, yang pertama yang jelas itu tetapkan tujuan. Jangan karena kita tuh melihat banyak konten tentang slow living, terus kita jadi terpengaruh. Ya, kalau di sisi kami kan kami sudah punya tujuan itu dari sebelum maraknya konten tentang slow living gitu. Jadi memang ini adalah panggilan hidup bisa dibilang ya. Satu, yang kedua tetapkan itu tangga-tangga finansialnya dulu Mas. Karena biar gimana pun kita itu kan kayak standar pendidikan dan standar kesehatan tuh jangan di downgrade. Kita harus akuin di kota tuh bagus untuk 2 hal itu. Jadi pada akhirnya kita perlu jejaring pengaman finansial itu untuk mengakses itu. Apalagi kalau di usia yang produktif Mas, seperti kami ya. Tapi kalau yang di usia yang sudah pensiun mungkin lain hal gitu. Kemudian yang ketiga itu lagi kenali diri lebih dalam. Karena udah ada tagline tuh Mas kalau di desa. Apa ya? Ora serawung mati musuh. Berarti kalau kita itu orangnya nggak suka bersosialisasi dengan tetangga, punya cita-cita pindah ke desa aja itu udah perlu dipertanyakan gitu loh. Kontradiksi itu. Iya, itu udah aneh banget Mas. Kalau sampean itu introvert atau nggak suka bergaul gitu ya. Di desa akan makin capek gitu. Karena kebutuhan kita untuk hadir itu jauh lebih banyak. Betul. Ketimbang kita di kota gitu Mas. Iya. Mungkin kalau Hadir, dari ini mungkin hadir tuh juga nggak cuman hadir wujudnya ya. Hadir secara penuh gitu loh. Nggak ada ya maksudnya kayak Mas kumpulan nggak ada yang main-main handphone ya. Malu banget kalau harus sampai buka handphone gitu. masih ada rasa itu. Karena pada hadir secara penuh, fokus dengan kegiatan gitu ya. Dengan kegiatan itu. Oke. Gitu. Menarik. Kalau dari Mbak, gimana nih Mbak Lanas? Kalau aku sih lebih fokus ke perempuan-perempuan ya. Karena kan biasanya perempuan tuh agak sulit menyesuaikan diri di desa tuh karena terutama orang kota ya. Kalau orang kota kan terbiasa dengan ya kita tahu lah shopping, gaya hidup dan lain-lain. Nah mungkin kalau di desa aku ngelihat orang-orang desa tuh bisa sesantai itu karena mereka nggak memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Karena buat mereka harga itu tuh bukan sesuatu yang wajib untuk mereka kasih lihat. Keren ya. Jadi tetangga online yang lagi memikirkan untuk slow living tinggal di desa, coba dipikirkan ulang ya, ditonton konten-konten kita kali ini nih. Oke, seru banget obrolan kita kali ini. Tetangga online ngomongin rumah yang natural, serasi dengan alam, kemudian gaya hidup, kemudian juga ada poin-poin menarik soal slow living di desa. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya soal slow living dan rumah-rumah atau grounding atau hidup dengan serasi dengan alam, bisa tanya-tanya ke Oma Sebumi. Ya betul. Oke, linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak Mbak Laras. Terima Mas kasih Ius. sudah berkenan datang Sama-sama di rumah kita yang sederhana ini. Keren lah, kita banyak belajar di sini. Oke, tetangga jangan lupa share video ini kalau kalian suka dan seperti biasa komen apa pendapat kalian. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Penar
surprise-mu nikahnya sama siapa? Saya sama Eli yang perawat itu. Kalau Mas sama Karen ya? Ketebak lagi.